Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas sebuah penjelasan atau jawaban dari soal ujian akhir semester fisika dasar saya kemarin. Nah, sebelum saya membahas penjelasan saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nadalia dengan NIM F10512010009. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika kelas IA1, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan. Nah, kita lanjut saja ke soal yaitu nomor 1. Perhatikan gambar di samping. Balok 1 dengan massa 2 kg meluncur tanpa slip dari ketinggian 1,8 meter dan menumbuk balok 2 yang bermassa 1 kg. Setelah tumbukan balok 2 meluncur pada bidang kasar dengan koefisien gesek kinetis 0,4. Tentukan jarak tempuh balok 2 sampai berhenti jika A tumbukan lenting sempurna, B tumbukan lenting sebagian. Nah, untuk menjawab soal tersebut, di sini saya menggunakan 3 hukum dasar fisika, yaitu yang pertama ketika balok 1 ini meluncur ke balok 2 yang di bidang miring tersebut, di sini saya menggunakan hukum kekekalan energi. Nah, setelah balok 1 ini menumbuk balok 2 di sini, saya akan menggunakan hukum kekekalan momentum. Setelah itu kan benda balok kedua ini akan meluncur pada bidang kasar tersebut sampai ke titik berhentinya di situ. Saya menggunakan hukum yaitu teorema usaha energi. Nah, di soal ini kan sudah diketahui massa benda satunya 2 kg dengan ketinggian 1,8 meter dan massa balok kedua yaitu 1 kg dan koefisien gesek kinetis 0,4. Nah, penyelesaian yang A tumbukan lenting sempurna. Di sini kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, kita turunkan energi potensial A. A ini adalah kita misalkan benda satunya ini kita misalkan A di titik A-nya dan benda 2 ini di titik B. Nah, kita turunkan EPA A ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB. Kenapa di sini saya mencoret bagian EKA dan EPB? Karena nilainya sama-sama 0. Karena EKA meluncur dengan bebas, jadi kecepatannya 0 dan EPB di sini juga 0. Jadi kita turunkan EPA-nya sama dengan EKB. EPA ini rumusnya massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Sedangkan EK-nya ini setengah NV kuadrat. Nah, massa di EPA-nya kita coret dengan massa di EKB-nya, sehingga tinggal FB kuadrat sama dengan akar 2 dikali gravitasi dikali ketinggian. Kita substitusikan, masukkan nilai-nilainya sehingga mendapatkan hasil 6 meter per sekon untuk benda pertama yang telah menumbuk di benda keduanya. Nah, setelah itu ketika benda balok pertama menumbuk atau bersentuhan dengan balok keduanya itu, kita menggunakan hukum kekekalan momentum, yaitu EP sama dengan EP aksen. Nah, kita masukkan nilai-nilainya sehingga mendapatkan
nilai yang pertama yaitu 12 sama dengan 2V1 aksen ditambah V2 aksen. Ini persamaan yang pertama. Kedua itu kita menggunakan koefisien konstitusinya itu minus V2 aksen dikurang V1 aksen per V2 dikurang V1. Masukkan nilainya di sini, E-nya 1 sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen per kecepatan keduanya ini 0 karena dia berada di bidang kasar. Dikurang dengan kecepatan satu aksennya tadi diketahui 6 meter per sekon. Nah, sehingga kita mendapatkan hasilnya 6 sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen. Ini merupakan persamaan kedua. Setelah itu kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Sehingga mendapatkan hasil V1 aksennya itu yaitu 2 meter. Nah, setelah itu kita substitusikan V1 aksennya ke persamaan 1. Yaitu kita masukkan nilainya 12. Persamaan satunya itu 12 sama dengan 2V1 aksen ditambah V2 aksen. Kita masukkan nilainya 12 sama dengan 2 dikali V1 aksennya tadi sudah diketahui 2. Nilainya ditambah V2 aksen. Sehingga 12 sama dengan 4 ditambah V2 aksen. Nilai V2 aksennya itu sama dengan 12 dibagi 4, mendapatlah hasilnya 3 meter per sekon. Sehingga langkah ketiga di sini kita menggunakan hukum yaitu W sama dengan delta EK, yaitu dimana W-nya itu usaha gesek, yaitu W gesek sama dengan EKC dikurang EKB. Kenapa minus? Karena dia berlawanan arah dengan jarak benda yang akan kita cari, yaitu min F gesek dikali S sama dengan EKC nya 0 dikurang setengah NV benda B kuadrat. Nah, kita masukkan nilai-nilainya sehingga mendapatkan hasil yaitu 8 meter. Jadi jarak tempuh balok kedua sampai berhenti ketika lenting sempurna adalah 8 meter. Nah, yang B tumbukan lenting sebagian ini sama dengan yang cara A. Jadi di sini cuman yang membedakan di sini di sininya saja, yang beda ini hanya di koefisien kinetisnya karena dia menggunakan E-nya 0,3. Nah, caranya itu sama dari sini. Sehingga ini persamaan satunya sudah diketahui. Kita masuk ke E yang tumbukan lenting sebagian 0,3 ini. Sehingga kita masukkan nilainya, yaitu mendapatkan hasil 1,8 sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen ini untuk persamaan kedua. Sehingga kita eliminasi persamaan 1 dan kedua, yaitu mendapatkan nilai akhir V2 aksennya 3,4 meter per sekon. Sehingga kita substitusikan V1 aksennya ke persamaan 1, yaitu mendapatkan nilai hasil yaitu V2 aksen 5,2 meter per sekon. Sehingga di sini kita masuk lagi ke langkah terakhirnya yaitu teorema usaha energi, di mana min W
W gesek sama dengan EKC dikurang EKB. Caranya sama dengan tumbukan lenting sempurna. Kita masukkan nilainya, cuman di sini yang berbeda di VB kuadratnya yaitu 5,2, sehingga mendapatkan hasil jarak tempuh saat lenting sebagian dengan E sama dengan 0,3 adalah 3,38 meter. Soal berikutnya yaitu sebuah wadah diisi dengan air sampai kedalaman sama dengan 2,5 meter. Wadah disegel dengan kuat dan di atas air ada tekanan udara sebesar P1 sama dengan 1,34 dikali 10 pangkat 5 PA. Sebuah lubang dibuat pada ketinggian H sama dengan 1 meter di atas wadah. Jadi hitunglah laju semburan pertama air keluar dari lubang. B. Segel bocor hingga udara di atas air terbuka terhadap atmosfer. Jadi hitunglah laju semburan air sekarang. Dengan PO sama dengan 1,05 dikali 10 pangkat 5 PA dan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. C. Tentukan perbandingan jarak pancaran air yang keluar dari tabung. Nah, dari soal kan sudah diketahui hanya 2,5 dan ketinggian keduanya yaitu 1 meter. Dan tekanan udaranya yaitu P1 sama dengan 1,34 dikali 10 pangkat 5 meter. Dan PO sama dengan 1,05 dikali 10 pangkat 5 PA dan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan A. Hitunglah laju semburan pertama air keluar dari lubang. Untuk penyelesaian atau menjawab yang bagian A yaitu kita pakai rumus bejana dengan lubang aliran yaitu V sama dengan akar 2GH. Nah, di sini hanya kita pakai yang 1 meter. Jadi kita masukkan nilainya akar 2 dikali gravitasinya 10 dan ketinggiannya 1 meter sama dengan akar 20. Nah, di sini kita sederhanakan akarnya menjadi 2 akar 5. Yang B, hitunglah laju semburan air jika segelnya bocor. Nah, untuk yang B kita menggunakan rumus asas Bernoulli, yaitu P0 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P0 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, di sini kenapa setengah rho V1 kuadratnya hilang? Karena dari wadah tabung tersebut itu kan besar, sehingga lubang atau pancaran airnya ini kecil. Jadi kita bayangkan sebuah tong besar berisi air penuh dan ada lubang kecil untuk memancarkan airnya sebesar lubang paku itu kan kecil. Jadi kita bisa membayangkan bahwa kecepatannya itu 0. Jadi apabila kecepatan V1-nya ini 0 dikalikan dengan rho atau dikalikan dengan 1/2, nilainya tetap 0. Jadi kita hilangkan. Sama dengan P0 ditambah rho GH2 ditambah 1/2 rho V2 kuadrat. Nah, kita masukkan nilainya. P0 tadi 1,05 dikali 10 pangkat 5 ditambah rho atau massa jenisnya yaitu 1000 atau
10⁻3, gravitasinya 10, dan H1-nya yaitu di sini 2,5. Nah, dan P0-nya 1,05 dikali 10⁻5. 1,05 dikali 10⁻5 ditambah massa jenisnya 1000 atau 10⁻3 dan gravitasinya 10, hanya 1, ini H yang di sini. Ditambah 1/2 dikali rho-nya 1000 dikali V2 kuadrat. Nah, ini yang bakalan kita cari. Kita jumlahkan nilai ini sehingga mendapatkan nilai 130.000, dan yang ini kita jumlahkan menjadi 115.000 ditambah 500 V2 kuadrat. V2 kuadrat ini kita pindahkan di sini. 500 V2 kuadrat sama dengan 15.000. V2 kuadrat 15.000 dibagi 500 sama dengan 30. Nah, untuk menghilangkan kuadratnya ini, V2 sama dengan akar 30. Inilah hasil dari laju semburan air jika segelnya bocor. Nah, kita lanjut yang C, perbandingan jarak pancaran air yang keluar dari tabung. Nah, untuk mencari jarak sebuah semburan air itu kita menggunakan rumus bencana dengan lubang aliran, yaitu X sama dengan 2 akar H dikali H1. Nah, di mana H ini kita sudah tahu bahwa nilainya yaitu 2,5. Jadi kita mencari ketinggian yang H0,5. Kita masukkan rumus X sama dengan 2 akar H-nya yang tadi 2,5 dikali H 0,5 sehingga hasil nilainya 2 akar 1,25 meter. Nah, jika hanya 1,25 meter sama seperti mencari H yang 0,5 meter. Kita masukkan nilainya X sama dengan 2 akar H dikali H 1. Nah, sama dengan 2 akar hanya yang tadi 2,5. Kita masukkan hanya yang ini 1,25, jadi hasilnya 2 dikali akar 3,125. Nah, berikutnya dengan H 2 meter. Kita masukkan rumus X sama dengan 2 akar H dikali H1. 2 dikali akar hanya 2,5 dikali H1-nya 2 meter. Sehingga hasilnya 2 akar 5 meter. Soal nomor 2 yaitu sebuah kubus dengan panjang rusuk 8 cm. Jika dicelupkan ke dalam air, ada 3/4 bagian kubus yang muncul di atas permukaan air. Tentukan massa jenis kubus. Jika kubus tersebut dicelupkan ke dalam minyak, berapa bagian kubus yang muncul dari permukaan air? Nah, dari soal kan sudah diketahui R-nya. R itu adalah panjang rusuk yaitu 8 cm dan 3/4 bagian kubus yang tercelup. Dengan massa jenis air 1 gram per cm kubik dengan massa jenis minyak 0,8 gram cm. Nah, yang ditanyakan itu A, massa jenis benda, dan B, bagian kubus tercelup. Nah, untuk penyelesaian di sini yang poin A itu kita menggunakan rumus biasa yaitu W sama dengan FA. Nah, kita masukin rho benda dikali volume benda dikali gravitasi sama dengan massa jenis air dikali volume benda yang tercelup dikali gravitasi. Nah, yang
poin A ini di air dan di B ini minyak. Nah, kita masukin nilainya. Rho bendanya tidak diketahui, dan volume bendanya itu 1 sama dengan 1 dikali 1/4, sehingga mendapatkan hasil massa jenis bendanya itu 0,25 gram per cm. Kita ubah ke kilogram per meter sehingga menjadi 250 kg per meter kubik. Nah, bagian B, kubus yang tercelup di dalam minyak. Di sini kita menggunakan rumus yang sama dengan di poin A. Namun di sini kita hanya mengubah massa jenis minyaknya. Jadi kita masukkan rho benda dikali volume benda dikali gravitasi sama dengan massa jenis benda. Maaf, di sini salah. Di sini massa jenis minyak dikali volume benda tercelup dan gravitasi. Sekarang kita masukkan nilainya. Rho bendanya 250 dikali volume bendanya 1 dengan massa jenis bendanya itu 0,8 gram. Kita ubah ke kilogram sehingga menjadi 800 dikali volume benda tercelup, sehingga mendapatkan hasil 250/800 sama dengan 5/16 volume bagian benda. Nomor 4 yaitu sebuah bola besi memiliki jari-jari 80 cm. Di dalam bola besi terdapat rongga yang berbentuk bola. Lihat di gambar seperti ini. Ketika dimasukkan ke dalam air, ternyata bola besi tersebut melayang di air. Dari informasi ini, hitung jari-jari rongga dalam bola besi. Massa jenis besi adalah 7.600 kg per meter kubik. Nah, dari soal kan sudah diketahui jari-jarinya 80 cm, kita ubah ke meter menjadi 0,8. Dengan massa jenis besinya 7.600 kg per meter kubik. Yang ditanyakan itu jari-jari rongga saat melayang. Nah, untuk menjawabnya di sini kita mencari dulu volume bola besi tercelup dengan rumus V sama dengan 3/4 VR kubik. Nah, kita masukin nilainya. V sama dengan 4/3 dikali V, di sini kita menggunakan 3,14 dikali jari-jarinya tadi sudah diketahui 0,8 kubik, sehingga mendapatkan hasil 2,14. Sekarang yaitu gaya angkat atau FA bola dengan rumus rho G V. Rho-nya 100, kita masukkan nilainya, dan gravitasinya 10 dengan nilai V-nya tadi sudah diketahui 2,14, sehingga mendapatkan nilai FA bolanya yaitu 21.400 Newton. Sekarang kita mencari volume material besinya. Di sini kita menggunakan rumus volume aksen sama dengan 4/3 VR kubik dikurang 4/3 VR kubik. Nah, 4/3 VR kubiknya tadi kita masukin nilainya yaitu 2,14 dikurang 4/3 dikali V-nya 3,14 dikali R kubik, sehingga mendapatkan hasil V aksen sama dengan 2,14 dikurang 4,19 R kubik. Nah, sekarang kita masuk di massa material besinya saja. Di sini menggunakan
rumus massa jenis benda dikali volume materialnya tadi. Sehingga kita masukkan nilainya, massa jenis bendanya itu 7.600 dikali volumenya yang tadi 2,14 dikurang 4,19 R kubik. Sehingga kita mencari berat bola besinya lagi menggunakan rumus massa material besinya dikali dengan gravitasi. Kita masukkan nilainya, cuman kita kali lagi dengan gravitasinya 10 sehingga berat bola besinya itu nilainya 76.000 dikali 2,14 dikurang 4,19 R kubik. Nah, sekarang kita akan mencari jari-jari bola melayangnya. Karena bola itu melayang, maka kita menggunakan rumus WB sama dengan FA. Di mana WB-nya tadi sudah kita ketahui, yaitu WB-nya ini. Namun nilainya di sini kita pindah ruaskan di sebelah FA-nya, sehingga FA-nya tadi kita sudah ketahui yaitu 21.400 Newton. Sehingga kita masukin nilainya 2,14 dikurang 4,19 R kubik sama dengan 21.400 dibagi 76.000, sehingga mendapatkan hasil 4,19 R kubik sama dengan 2,14 dikurang 0,28. 0,28 ini dapat nilainya dari 21.400 dibagi 76.000, sehingga R kubiknya sama dengan 1,86 dibagi 4,19, sehingga R kubiknya 0,444. Kita mencari R-nya, sehingga 0,444 ini kita kali dengan 1/3, sehingga mendapat R sama dengan 0,76 atau 76 cm. Nomor 5 yaitu gambar di samping merupakan bola yang dilempar berputar searah jarum jam di udara. Arah kecepatan udara ke atas. Lukiskan bentuk lintasan pergerakan bola di udara tersebut. Jelaskan mengapa bentuk lintasan pergerakan bola itu sesuai dengan gambar yang Anda buat. Nah, menurut saya jika memang bola tidak berotasi dengan cepat, maka bola hanya akan bergerak lurus saja. Namun karena bola di sini berotasi dengan cepat, dia menghasilkan juga pergerakan udara yang searah dengan pergerakan rotasinya. Aliran udara yang searah dengan rotasi bola akan bergerak relatif lebih cepat daripada aliran udara bola pada sisi lain yang arahnya berlawanan dengan arah rotasi bola. Dan berdasarkan prinsip Bernoulli, ketika udara semakin cepat mengalir, maka tekanannya akan semakin kecil, dan inilah yang terjadi pada sisi di mana udara bergerak relatif lebih cepat. Lain halnya pada aliran udara yang berlawanan dengan arah rotasi bola, akan mengakibatkan udara tidak cepat mengalir sehingga tekanannya menjadi besar. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sekian, saya tutup hasil pembahasan soal UAS saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.